Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Mainarti dengan NIM 21234066, Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada video saya kali ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Komunikasi yang dibina oleh Ibu Desrieni Esos MIKOM. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang sifat-sifat komunikasi. A. Tatap muka, face to face. Dalam berkomunikasi, biasanya kesadaran kita akan lebih pada saat-saat yang khusus, seperti kita diuji dengan lisan oleh dosen kita, atau ketika Anda berdialog dengan orang asing dengan bahasa asing, dibandingkan dengan ketika Anda bercanda dengan teman atau kerabat kita di rumah. Pada saat seseorang tersenyum, maka itu dapat ditafsirkan sebagai suatu kebahagiaan. Ketika orang itu cemberut, maka dapat ditafsirkan bahwa ia sedang tidak baik-baik saja atau tidak mood, bahasa sekarangnya ngambek. Ketika seseorang diam dalam sebuah dialog, itu bisa diartikan setuju, malu, segan, marah, bahkan malas. Diam bisa diartikan setuju seperti perlakuan Rasulullah SAW, yaitu ketika ada seseorang sahabat yang sedang menggosok giginya ketika berwuduk, ia menunjukkan bahwa beliau setuju dengan perlakuan sahabat tadi, namun tidak adanya penegasan. Secara implisit, semua perlakuan manusia dapat memiliki makna yang akhirnya bernilai komunikasi. Komunikasi yang dilakukan di mana komunikator berhadapan langsung dengan komunikannya memungkinkan respon yang langsung dari keduanya. Seseorang komunikator harus mampu menguasai situasi dan mampu menyandingi pesan yang disampaikan sehingga komunikan mampu menangkap dan memahami pesan yang disampaikannya. Di antara konteks komunikasi tatap muka atau face to face, ada beberapa komunikasi sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi interpersonal atau interpersonal communication. Komunikasi interpersonal menunjukkan kepada komunikasi dengan orang lain. Komunikasi jenis ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu komunikasi diadik, komunikasi publik, komunikasi kelompok kecil. Komunikasi interpersonal seperti pidato, komunikasi nonverbal, komunikasi bawah sadar, penyimpulan, parafrase. Yang kedua, komunikasi kelompok atau group communication terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, komunikasi kelompok kecil atau small group communication. Artinya adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang komunikator kepada sekelompok kecil orang atau sebagian komunikan. Yang kedua, komunikasi kelompok besar atau large group communication atau public speaking, yaitu komunikasi yang dilakukan kepada banyak orang seperti pidato dan ceramah. Yang ketiga, komunikasi organisasi atau organization communication, yang yaitu komunikasi yang terjadi di dalam suatu organisasi yang biasa bersifat formal dan juga ada yang non-formal. Selanjutnya, B. Bermedia. Dalam berkomunikasi, sekali Anda mengirimkan pesan, Anda tidak dapat mengendalikan pengaruh pesan tersebut pada khalayak, apalagi menghilangkan efek pesan itu sama sekali. Sifat irreversible ini adalah implikasi dari komunikasi sebagai suatu proses yang selalu berubah, sehingga kita harus berhati-hati pada saat menyampaikan pesan kepada orang lain. Terutama pada saat kita berkomunikasi yang pertama kali, kita harus berhati-hati karena kesan pertama begitu berkesan bagi pendengar. Terlebih saat seseorang komunikator melakukan komunikasi melalui media cetak ataupun elektronik, maka pesan yang disampaikan haruslah betul-betul diyakini kebenarannya oleh dirinya dan masyarakat luas sebagai komunikan.
Komunikasi yang dilakukan dengan media menuntut seorang komunikan untuk mampu menguasai teknologi komunikasi, juga keterampilan untuk berkomunikasi dalam bentuk tulisan. Konteks komunikasi bermedia ini ada dua. Yang pertama komunikasi massa, yang kedua komunikasi media. Komunikasi massa yaitu komunikasi melalui media massa, baik media cetak maupun elektronik yang ditujukan pada jumlah besar orang, contohnya radio dan televisi. Dan yang komunikasi media adalah komunikasi dengan media seperti surat dan telepon. Selanjutnya, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol verbal. Simbol verbal bahasa merupakan pencapaian manusia yang paling impresif. Ada aturan-aturan yang ada untuk setiap bahasa, yaitu fonologi, sintaksis, semantik, dan pragmatis. Komunikasi ini dapat berupa ucapan langsung dari komunikator, juga berupa pesan yang dikomunikasikan lewat tulisan oleh komunikator. Komunikan dapat mendengar langsung pesan yang disampaikan dan juga dapat membaca pesan yang disampaikan oleh seorang komunikator dalam komunikasi verbal ini. Yang terakhir, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan yang disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Contoh komunikasi nonverbal ialah menggunakan gerak, isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Penggunaan objek seperti pakaian, potongan rambut, dan sebagainya merupakan simbol-simbol secara cara bicara seperti intonasi, penekanan, kualitas suara, gaya emosi, dan gaya bicara. Komunikasi nonverbal juga berbeda dengan komunikasi bawah sadar, yang dapat berupa komunikasi verbal ataupun nonverbal. Jenis-jenis komunikasi nonverbal yaitu komunikasi objek, sentuhan, kronomik, gerakan tubuh, vokalik, dan lingkungan. Baiklah, sekian pembahasan materi saya tentang sifat-sifat komunikasi. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.